Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man sara ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama fi haditsih, la yasbi'al mu'min min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dan puji marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita inayahnya, masih memberikan kepada kita hidayahnya pula, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah masih kemudian mengizinkan untuk kita masing-masing diringankan hatinya, diringankan juga fisiknya, badannya, untuk bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Manar ini dalam rangka untuk menunjukkan bahwa kita hamba Allah yang berusaha selalu bersyukur kepadanya dengan kita menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dengan kita berusaha menjadi hambanya yang taat. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah sekalian, yang semoga senantiasa dalam keberkahan Allah kita digolongkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, dan nantinya kita menghadap Allah dalam kondisi berserah diri kepadanya. Bapak Ibu, salawat salam senantiasa tercurahkan pula kepada junjungan kita, beliau baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'u wa tabi'in, dan kepada umatnya yang senantiasa siqah, senantiasa istiqomah dalam sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan alhamdulillah pagi hari ini kami bisa di masjid ini hadir nggih, dan bisa nanti bersama-sama bertolabul ilmi, bisa nanti bersama-sama kita menuntut ilmu. Alhamdulillah ya, setelah tadi malam di Kalibanger ya, ini jadwalnya dari kemarin rodo adoh-adoh gitu ya. Setelah dari Bejen lanjut Kalibanger, ini kemudian ke sini, besok ke Magelang. Jadi rodo, kalau dibilang mau istirahat ya jane pengen istirahat ya. Ning kok ganti ini gak ono gitu ya. Sampai kemarin jadwal tarling PCM itu saya izin tidak bisa ikut karena sudah kadung ya. Buat jadwal tarlingnya mepet masalahnya dengan bulan puasa, bahkan wis poso pirang dino kayak gawe jadwal tarling lah ya, terus sing wis kadung ngono jadwal yuk ra iso melu gitu ya. Ya, kemarin malam itu ya pas saya ke Bejen itu kebetulan berbarengan dengan saya ke Bejen. Dan insyaallah pada pagi hari ini beberapa menit ke depan ya, insyaallah nanti nggak sampai jam 6 lah. Ya nggak sampai jam 6 ya, karena saya kan nanti harus ke sekolah gitu ya. Ya enggak apa-apa, jam 6 ning jam 6 kurang oke gitu ya. Jam 6 kurang oke. Saya yakin nek rampunge gasik ya
seneng kan gitu ya. Nanti makin kemudian di rumah bisa melanjutkan aktivitas sing arep dodolan ya dodolan, sing arep maca Quran ya maca Quran, sing melanjutkan tidur ya melanjutkan tidur. Gitu ya. Kita kan punya pilihan kan gitu. Ya mending turu nek timbang melek malah maksiat mending turu toh. Gitu ya. Tapi ya ora apa-apa ya nek misalnya nanti punya kesempatan tidur gunakan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama ya membahas ini deritaku ketika menjauh dan melupakanmu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sejak kecil itu ketika sekolah kita sering diminta untuk menjadi seorang yang senantiasa selalu mengingat-ingat ya, mengingat pelajaran, mengingat rumus gitu kan. Dulu ketika kita belajar matematika gitu ada rumus-rumus ya, segitiga sama kaki kok kakinya enggak sama misalnya, ada segitiga sama sisi, ada jajaran genjang dan lain sebagainya. Kita disuruh menghafalkan, mungkin ketika belajar di SMA yang masuk jurusan IPA ada kimia kan, kita suruh menghafalkan itu. Akan tetapi ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini tanpa sadar atau mungkin kita sadar, Allah memberikan kepada kita nikmat yang ini bagi kita ya, menjadi sebuah kebaikan. Apa itu? Nikmat lupa. Nikmat apa? Lupa. Coba kalau misalnya Allah nggak kasih nikmat lupa kepada kita, kita akan ingat semuanya. Kita akan ingat semua apa yang kemudian pernah kita alami. Maka Allah memberikan kepada kita nikmat lupa, dan beruntunglah yang pelupa. Beruntunglah yang pelupa. Lalian kok beruntung ya. Pone pas wayah sasi poso lali mangke tugin dalem nggih mbikak napa nika saji kok rasa ngelih sarapan. Nah, ngunjuk teh anget wah Masya Allah. Mandang di tekoki lho kok ora poso. Apa iki poso? Wah ya Allah aku lali ya gitu kan. Nikmat ya. Masya Allah gitu. Lupa itu nikmat Bapak Ibu. Lupa itu kemudian sebuah hal yang Masya Allah, nikmat dari Allah yang bisa kita gunakan sebagai hal yang itu baik untuk kita. Termasuk cobalah kita berusaha pula untuk melupakan yang itu adalah hal-hal yang bisa menjadikan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sombong, yang congkak ya. Melupakan apa? Nah, kita ingat ya, sering disampaikan mungkin oleh para ustadz, kita harus melupakan satu, melupakan keburukan orang lain kepada kita. Melupakan apa? Keburukan orang lain kepada kita ya, orang yang pernah berbuat buruk kepada kita itu harus dilupakan jih Bapak Ibu. Ndak usah diingat-ingat, mboten sah dipun imut-imut malih. Kita harus kemudian lupakan keburukan orang kepada kita, sanajan sulit ya, senajan angel. Karena apa? Ada tulisan begini, luka yang tergores di hati sangat sulit untuk terobati. Nah gitu ya. Apa-apa sing nek wis lukane ati iki angel diobati. Ning kita berusaha njuh. Kita berusaha bersama-sama. Apa yang kemudian orang lain lakukan kepada kita berupa keburukan-keburukan, wislah kita lupakan. Capek kita Bapak Ibu, kesel awak dhewe nek kemudian nanggapi orang lain itu ya kepada kita. Sikap orang kepada kita kalau kita tanggapi itu capek kita. Kesel. Sing iki ngomong A, sing iki ngomong B, ya sudahlah, ndak usah kita tanggapi, cukup hanya dengan diam. Cukup hanya kemudian kita sudah lupakan itu, hapus memori itu. Itu yang pertama, kita harus lupakan keburukan orang lain kepada kita. Kemudian yang kedua, lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Lupakanlah kebaikan kita kepada orang lain. Kita pernah berbuat baik kepada siapapun itu, jangan diingat-ingat. Kalau diingat-ingat pasti nanti akan kemudian keluar dari lisan orang yang berbuat baik itu kepada orang lain ucapan yang menyakitkan.
Peyang wis tau tak tolong mos ora kelingan. Gur tak jaluki tolong wae angel temen ya Allah. Pernah wonten ingkang ngoten? Wonten nggih. Masya Allah pas wayah aku sulit iki lho, pas wayah aku susah jaluki tolong kok angel temen, mbok yo eling jaman sampean tak tolong karo aku. Ana wong sing kaya ngono kuwi. Teng mriko nggih. Tapi teng mriki wonten ingkang ngaku kok nggih. Insyaallah. Sudahlah Bapak Ibu, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain tuh jangan diingat-ingat. Ya sudah, biar Allah yang mencatat itu. Kan menyakitkan toh. Nek kemudian kita pas dilalai ono wong wis tau nulung awak dhewe, njur awak dhewe tiba-tiba mbok aku ditolong gantian sampean ra eling jaman biyen tak tolong karo aku, jaman sampean ra iso apa-apa. Ya kan sakit toh. Kan gitu. Sakitnya tuh di Masya Allah. Maka kalau kita pernah berbuat baik sama orang, udahlah, jangan diingat-ingat. Apalagi diungkit-ungkit terus nanti. Wah ya Allah, sing wis tau diapiki yo jengkel akhirnya. Biyen wis tau ngenai aku pira to? Paling mau 1000 gitu kan. Wis tak goleki sanajan yo ora iso babar belasan gitu ya. Karena sudah saking sakit hatinya gitu. Maka Masya Allah Ibu Bapak, kebaikan yang kita lakukan kepada orang kita harus lupakan itu. Nah sekarang apa sih yang kemudian kalau kita menjauh dan melupakan kok menjadi sebuah derita bagi kita? Ketika saya membuat tema ini waktu kemarin, tapi judulnya beda. Ini sudah saya ketik agak lebih panjang. Ini saya perbaiki, ini saya selesaikan kemarin sebelum saya khutbah Jumat. Saya membuat ini sebelum khutbah Jumat kemarin. Yo, satu sisi saya harus buat khutbah Jumat, satu sisi saya harus kemudian buat materi ini. Jadi tak selesaikan dua-duanya. Ya, kalau awalnya deritaku saat melupakanmu, nah, gitu kan. Jadi ada orang yang wah Ustadz ki melupakan sopo ya, gitu. Wah mantanku oke kok gitu. Apa? Oke mantanku ya. Gak percaya tekok bojoku. Mantan konco sing biyen ning Lampung kan oke. Nah, gitu ya. Alhamdulillah saya nggak pernah punya mantan ya. Mantanku ya sing saiki dadi bojoku kuwi. Ya, wong ketemune bulan Agustus akhir September nikah kok. Ya. Lah ya, singkat padat gitu kan ya. Singkat padat gitu. Ketemunya September Agustus dipertemukan oleh Ustadz ya Khairuddin di Darul Arqam itu. Kemudian saya nikah September. Itu aja ibu saya tahu ketika saya mau nikah njuk ra doyan maem, aku dolim karo ibuku berarti ya. Itu Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada saatnya, ada masa di mana ketika kita melupakan, ketika kita menjauh menjadi sebuah penderitaan. Ya, walaupun kadang-kadang melupakan itu menjadi sebuah hal yang mengenakkan, gitu. Tapi di sini melupakan, menjauh dari sesuatu akan menjadikan sebuah derita yang ini di dunia dan juga nanti penderitaan di akhirat. Melupakan apa, Bapak Ibu? Melupakan apa? Menjauh dari apa? Menjauh dari apa? Melupakan apa? Ya bener, ora salah. Ya. Nek sampun ngertos wangsul mawon nggih kula. Ya, oke. Melupakan dan menjauh dari apa? Nih. Silahkan kita baca bareng-bareng. Zaman berkembang pesat. Zaman semakin berkembang pesat. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingat betul ya, nasihat ini disampaikan Ustadz saya kepada saya bahwa zaman-zaman setelahnya nanti pasti akan lebih buruk dari zaman sebelumnya. Dan ini sebuah realita yang nampak, realita yang ada, kenyataan yang sudah terjadi. Mungkin Bapak Ibu yang yeswanipun di atas saya sekarang 38 tahun nggih. 38 wis tuwa nggih. Ya wis kok, anakku wis SMA kelas 1 ngisuk, berarti kan wis tuwa. Timbang Ustadz Tamim tuaku kan gitu ya. Ustadz Tamim kan sik wingi, ya aku kan wis rada winginane gitu ya. Insyaallah. Ya, saya kelahiran 85 kan, berarti sudah tua nggih. Nah, dan zaman dulu mungkin dengan zaman sekarang itu lebih baik zaman dulu. Di mana dulu Bapak Ibu jenengan niku nek misale madosi napa kemawon gampil nggih. Gampang ya? Gampang. Zaman biyen iki ora kaya zaman saiki. Zaman saiki arep golek apa-apa iki rada angel. Nopane sing wis mundhak regane. Nah, saiki Lombok murah apa larang? Bu. Teng Peken Legi niku, Pasar Paraan Lombok murah. Oh agak turun. Oh, aku perlu story ini koncoku tak openi gak apa-apa lah, sanajan regane iki ancur gitu ya.
Jebule wit Lombok, ya Allah. Aku ya sedih barang mertuaku ning Bonjor nandur Lombok engko ora iso ngene aku THR. Ya. Masya Allah. Zaman itu semakin pesat dan kemudian kita melihat zaman yang berikut-berikutnya akan lebih jelek daripada zaman-zaman yang sebelumnya. Itu pasti. Sudah sunnatullah, sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu lewat lisan Rasulnya. Zaman biyen iki cah cilik iku ya dolanane paling mau ingkle itu kan. Dolanan napa niku nek nggen kula wonten karet niku, karet gelang njur digawe napa sing ambuh lah gitu ya. Sing ning pojokan ning pojane nggon omahe wong kok biasane ana sing sithik ngono kae lha engko digawe cuing gitu ya. Sing akeh dijukuk gitu ya. Mainannya paling dulu cuma main kelereng gitu ya. Coba anak-anak sekarang usia 2 tahun apa yang dipegang? Ya. Usia 20 tahun. Usia meh isdet. Lho ape? Bahkan Pak Bu, sasi Ramadan menika kemawon luweh akeh nyekel HP napa luweh akeh nyekel Quran? Nah ngaku toh. Masya Allah. Nggih. Jujur mboten napa-napa nggih, sami kula nggih ngoten, tapi ya, saya yakin kok nek jamaah Al-Manar Paraan nyekel HP niku kan HP-ne wonten aplikasi Quran nggih. Maos Quran nggih. Alhamdulillah, mboten wonten mriku niku mboten. Maosipun WA. Nek bapak-bapak mungkin wingi bar viral Indonesia Rasidono Piala Dunia U20. Wah, gitu ya. Nek ibu-ibu napa niki sing lagi viral niki? Artis-artis napa nggih? Ya Masya Allah nih. Ya. Dan itu terjadi. Kalau dulu anak-anak kecil habis maghrib ngaji. Zaman saya itu bar asar wis kon ngaji. Bar maghrib dia dioprak-oprak bapakne mbokne kon ning musholah kon ngaji. Saiki bapakne ndelok HP, ibune nonton sinetron, anake orang ganggu bapak nih, orang ganggu ibu, asik dhewe nyekel HP. Ngono bapakne dijak dolanan, Pak, yuk dolanan. Kono dolanan karo ibumu. Ibuke dijak dolanan, Bu, yuk dolanan kae karo bapakmu. Wah, akhirnya dolanan karo gendruwo. Ya, Masya Allah. Ya. Karena zaman makin pesat berkembang, ya. Jangan sampai Bapak Ibu, umat Islam itu lupa dengan yang namanya Al-Quran. Bahkan sejak 14 ya, abad yang lalu itu Allah sudah menyebutkan akan datangnya di mana masa umat Islam itu menjauh dari Al-Quran. Coba Bu, Pak, sinten ingkang hafal 114 surat dalam Al-Quran? Ngacung. Tak kei 1.000. Apal. Anak pertama Al-Fatihah terus terakhir Anas, apal. Kita saja kadang dengan anak-anak kita itu lebih hafal anak-anak kita. Asmaul Husna apa dhewe ra apal ta? Wallahul ladzi la ilaha dan seterusnya ya. Anak-anak kita di TK itu di bawah diajarin. Mudah-mudahan gurunya nggih hafal. Ya. Insyaallah. Ini. Ya. Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengkhabarkan itu. Al-Qur'an ini akan dijauhi nanti oleh umat Islam. Kon maca yo angel, kon mentadaburi yo angel, nopo malih ken mengamalkan. Sudah sulit, sudah sangat sulit. Dan zaman ini sudah kelihatan itu. Padahal kan Ramadan itu ya salah satu kesempatan nggih untuk kita semuanya kembali ya. Kita mensetar ulang, kita restart lagi. Nek Ramadan tahun lalu saya juga di sini ya Tat ya. Ya Pak Budi ya. Ramadan tahun lalu misalnya kita kok ndak khatam Quran nih. Karena banyak kesibukan, banyak kemudian pekerjaan-pekerjaan yang menghalangi kita untuk membaca Al-Quran. Yuk di Ramadan ini kita start lagi. Kita kemudian susun kembali start kita punya kemudian nanti target terkait dengan Al-Quran. Saya di Ramadan ini mau khatam berapa kali? Saya di Ramadan ini mau mempelajari surat apa?
Insya Allah Ustadz Tamim siap mengajari jenengan dengan tafsir As-Sa'di yang beliau sampaikan. Masih Ustadz? Masih ya. Engko bar bodo janjane ya kudune lek ngaji pas tafsir ya ngene iki ramene gitu ya. Ora mau Pak Hudi, Pak Agus gitu ya. Pak Tame, oh gormek kuwi tok gitu loh. Ya. Kudune luwih akeh gitu loh. Setelah Ramadan seharusnya. Ya. Seharusnya. Ini nih firman Allah surat Al-Furqan 30 dibaca. Kelihatan toh? Wong kedem ya. Neneng liyane kan sak ngono kuwi iki gede ya alhamdulillah. Layare wis ra dadak golek. Ya, gede tuh. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Sebagai sesuatu yang dijauh, sebagai sesuatu yang kemudian ditinggalkan Al-Qur'an itu. Menjadi hal yang kemudian sangat mudah untuk dilupakan. Sangat mudah untuk dijauhi. Dan terkadang kita ini tidak mau evaluasi diri. Lek dielekke, yo kadang-kadang wayah kuwi kelingan, bar kuwi wis ora kelingan neh. Menyepelekan dengan Quran itu. Kayak Quran kira penting gitu loh. Padahal wong Islam ning yo aku wis maca kok. Apakah cukup hanya dibaca? Kan yo ndak. Kemarin saya sampaikan sing urung iso maca Quran ning masjid saya Al Amin. Yuk Ramadan maca. Nek urung iso maca sing tulisan Arab, mbok tuku Quran sing ana tulisan Latine. Sekarang banyak itu. Saya kemarin belikan anak harganya 99.000 wis. Alasan opone sing arep digawe jajal. Sing arep gawe alasan ora arep maca Quran kuwi apa meneh. Sing ora arep digawe alasan tidak mau berinteraksi dengan Al-Qur'an itu apa lagi gitu loh. Nek sing urung iso maca wis dipermudah dengan itu. Ya. Nek dikandani ngonoan kuwi ya tetep ngeyel ya si ono. Eleh ra apa-apa, aku ra iso maca Quran. Sing penting aku akhlake apik. Ya, tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Rugi kita kalau nggak kenal Quran. Kenapa? Kalau kita melupakan, kalau kita menjauhi Quran, itu akan ada derita untuk kita. Derita itu di dunia dan juga di akhirat. Mau Bapak Ibu hidupnya menderita? Hidup kita sudah pahit. Jangan ditambahi makin pahit dengan menjauhi Al-Quran. Ya. No, danger Bapak Ibu. Ya, aku lek golek gambari tengkorak. Ben rada medeni, ya. Ini kok gak ono sing tengkorak iku ya. Ono ning ngene-ngene iki lho ning internet itu ya. Nah, bahaya deritanya kita jika kemudian kita menjauhi, kita kemudian melupakan Al-Qur'an sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalamnya. Di antaranya apa? Yang pertama, diberikan penghidupan yang sempit. Jadi yang pertama, kalau kita menjauhi, melupakan Al-Qur'an, itu kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penderitaan hidup berupa apa? Kesempitan dalam kehidupan kita. Ini sudah masyhur ya. Dalam surah Toha ayat 124. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, barang siapa yang menjauhi Al-Quran, barang siapa yang melupakan Al-Quran, maka baginya itu penghidupan yang sempit. Ya. Penghidupan yang apa? Sempit. Makna zikri di sini adalah Al-Quran, dan Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, ay khalif amri ya, yaitu menyelisihi perintahku.
Wa ma anzaltahu ala rasuli, dan kemudian apa yang aku turunkan kepada rasulku. Jadi kita menyelisihi, kita kemudian tidak mau mengikuti, kita menjauhi perintah-perintah Allah dan kemudian apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Dan kemudian apa? Berpaling darinya, yakni melupakannya dan mengambil dari selainnya. Ini pernah saya sampaikan di Sabtu sore. Ya, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian apa? Akan diberikan penghidupan yang sempit. Jika kita melihat mereka siapa? Orang-orang yang kemudian menjauhkan dirinya dari Al-Quran, melupakan Al-Quran, ya, itu mengalami kemudahan dalam maisah, mengalami kemudahan dalam kemudian penghasilan. Kok dia itu hidup di dunia nggak sempit, dalam artian nopo nggih, kok gampang-gampang wae rezekine gitu ya. Maka kesempitan itu nanti akan diberikan di kuburnya berupa azabnya. Jadi ini ada orang kayak kok yo ora tau yo ora tau maca Quran, ndak pernah kemudian berinteraksi dengan Al-Quran, ndak pernah mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, ning kok yo donyane kok yo makmur, mulya. Jan koyone kok gampang e. Beda karo nyong. Aku yo ndres yo ndres. Ngasih bahasane umproen gitu ya. Aku yo ngapal barang, melu ngaji tafsir Ustaz Tamim barang. Tining kok aku uripe jek koyo ngene ae yo kan gitu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat kalau ada orang yang macam begitu, maka takaran untuk kita menentukan orang itu mulia atau enggak, jangan ditakar dunia. Ya. Jangan takarannya sebagai dunia saja. Kayak nek wong kae sugih, makmur, penghasilannya oke, kayak kok gampang temen ling golek dit gitu kan. Ya. Beda karo nyong. Ya. Njur kemudian orang itu lebih mulia? Belum tentu. Siapa tahu, bisa jadi nanti kemudian orang itu akan kemudian apa? Allah berikan kesempitan di kuburnya. Kita sing ngerkoso gitu kan, nanti Allah kemudian akan lapangkan kubur kita. Jenengan nek kon milih uripe ning donya iki pas-pasan ning kubur jembar kubure napa ning donya jembar ning kubur sempit? Pilihannya mau loro lho. Ora ana pilihan ning donya ya jembar, ning kubur ya jembar, ora ana lho. Ya, saya tuh kadang ya sok gumun gitu ya. Orang disuruh milih A B malah milih C kan gitu ya. Masyaallah. Orang Indonesia cerdas-cerdas nggih. Masyaallah, saking cerdasnya luar binasa. Ya, masyaallah gitu. Nah, kalau kita misalnya suruh milih, oke. Ya milih sing apik, donyane apik ya akhirate apik, kubure ya apik. Wong kita ndongone sering senjata andalan. Robbana atina fid dunya. Gitu kan. Masya Allah. Maka kita tidak pengen kan kehidupan kita sempit, Bapak Ibu. Enggak. Ya. Nanti interaksilah sama Quran nih. Nanti biar kita tidak sempit kehidupannya. Oke, dalam tafsir Muyassar dijelaskan, maka sesungguhnya baginya pada kehidupan yang pertama di dunia, ya, itu diberikan penghidupan sempit lagi sulit. Ya. Jika nampak bahwa dia termasuk orang yang banyak karunia dan kemudahan, maka dia akan disempitkan dan diazab di dalam kuburnya, senada dengan yang tadi. Ya. Tapi yo ojo kemudian kita melihat wong nek uripe kok kayane menurut awake dhewe kuwi kok susah. Nah, terus wah kae ra tau interaksi karo Quran, orang ngono gitu ya. Jangan. Yang bisa merasakan sempit dan tidak sempitnya kehidupan kita itu ya diri kita. Maka masing-masing ini kami mengajak untuk evaluasi diri kita. Jangan-jangan selama ini kehidupanku sempit ora to yo. Karena yang namanya lapang dan sempit itu wonten manah letakipun. Ada yang kemudian kita melihat orang itu kayaknya kok sulit ya, susah, sempit, ning jebule ra ndek utang. Ya. Dia utang paling utangnya mau 1.000 2.000 kuwi ning warung bakul sayur kae lho. Aku nek perlu bakul sayur Masya Allah banyak pahala. Oke ngutangi wong kok.
Napa malih ibu-ibu mriko nggih. Heeh. Belanja sesuk ya catet. Catet ya, engko sing bayar bapakne, bojoku utang piro gitu ya. Insyaallah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi memang ada juga kalanya kita melihat, makanya takarannya akhirat. Njok dilihat orang itu soleh tah ora gitu loh. Orang itu kemudian bagaimana sih hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan Rasulullah, hubungannya dengan Al-Quran. Kalau kemudian hubungan dengan Allah itu enggak baik, dengan Rasulullah juga tidak baik, dengan Al-Quran juga apalagi kurang baik, maka kalau itu sempit, bisa kita kemudian sedikit menyimpulkan hidupnya sempit, hidupnya sulit, limergok tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Ini ngerajin yang masjid, ya maca Quran kayaknya ya oke deres terus gitu ya. Dewi weruh mangkat ning masjid wis nang ngarep dhewe maca Quran, dhewe bali urung bali cek maca Quran gitu ya. Itu ya bukan kemudian wah kae kok uripe sengsara kok mesakake ya, kae mungkin ra berinteraksi karo Quran. Ya ndak wong kita lihat sendiri kan gitu. Ya. Maka takarannya nanti bagaimana kemudian si person itu dekatkah tidak dengan Allah dan Rasulnya. Ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, yaitu sempit di dunia. Jadi dunianya sempit. Kalau menjauh dari Quran itu dunianya sempit. Tidak tenang, hatinya itu tidak tenang, hidupnya tidak tenang. Rono ketemu debt kolektor, mrene ketemu penagih hutang, merono bang titil. Bang titil jebule untungnya oke ya. Oh, bang plecet. Insyaallah. Sedina 2.000 apa 3.000, Bu? Sinten pun ate? Ya Masya Allah. Sempit kehidupannya. Dia mau kemana-mana itu dibayangi dengan apa? Oh, mbak, kono cicilan. Maka saya kadang lebih kepada istri, mending motor 1 juta kenangan daripada 1 juta per bulan. Ya. Gak apa-apa, etek-etek grennya ora apa-apa. Ya. Timbang mangke PCX ning mrono mrene, wah iki ana sing arep njukuk prak lesing ngene ya. Masya Allah tuh. Ya. Tidak tenang kehidupannya. Maka kalau mencari ketenangan Bapak Ibu, ya Quran. Nek kita baca Quran itu kan tenang. Kalau ada yang baca Quran kok nggak tenang, tanyakan kenapa. Bapak Ibu nek punya problem, punya masalah, wis rasa ado-ado golek solusi, ya. Jangan ke mengatasi masalah tanpa masalah. Harusnya itu dai loh yang begitu itu. Saya kemarin Masya Allah mendapatkan nasihat, kudune dai kuwi mengatasi masalah tanpa masalah. Ora mengatasi masalah ning yuk tambah nambahi masalah. Itu cambuk untuk saya. Ya Allah, iya bener juga ya, masuk kalah karo penggadaian kan gitu. Slogannya kan gitu ya. Ya Masya Allah tuh. Kalau kita nggak tenang Bapak Ibu, hatinya sedang resah dan gelisah. Bukan kayak lagunya Obi Mesah itu ya. Coba kita kembali ke Quran. Yuk ambil Quran kita. Mungkin Al-Quran telah memanggil kita. Sen, mbok yuk aku dicekel. Orangnya keli HP ae. Orang pasang story wae kan gitu ya. Orang buka Facebook wae. Yuk kalau aku mbok dicekel sen kan gitu. Ya. Nanti insya Allah akan kita dapati ketenangan itu. Ya. Dan kemudian sempit di dunia, tidak tenang, tidak lapang dada. Tidak lapang dadanya. Ya. Hatinya sempit. Karena apa? Karena kesesatan yang didapatinya, diperolehnya. Nah kita kan tahu Quran itu kan petunjuk nggih. Kalau kita tidak dengan petunjuk maka akan tersesat. Ya. Maka kesesatan hati itu, kesesatan seseorang itu bermula bisa jadi dari sini. Karena apa? Dia menjauhi, dia melupakan yang namanya Al-Quran. Walaupun kemudian zohirnya nampak nikmat hidup, zohirnya itu nampak nikmat hidup, sampai kemudian orang mengatakan, ayo yo, nek iso dadi kaya kae yo, bojone ayu, nggo MS Glow. Bu, sok ditumbaske MS Glow mboten? Wah, Pak, pelit. Tak kasih tahu nggih Bu, mangke dingendikake kalih bojone jenengan. Seorang suami akan bahagia ketika ndak pelit dengan istrinya.
Iya. Lah, masyaallah. Pak, jenengan pengen seneng to, Pak? Ojo nambah bojo. Kuwi hubungannya nanti di belakang kita ngobrol ya. Kalau pengen bahagia itu jangan nambah istri, tambahi istrinya itu berupa apa? Nih. Ya. Jajal nek ra percaya, buktikan. Loh, saya kemarin ngajak istri, yuk kemana? Jalan-jalan, show and pink. Ya, shopping ya. Neng di MS Glow. Wah, yang apa? Ha golek skincare gitu ya. Golek skincare gitu loh. Ha di servis ya bojo ya di servis barang Pak, mbok plokotor atau di apa-apake kan gitu ya. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Bu, Pak, tapi bukan kemudian itu takaran kebahagiaan. Karena ada orang yang kemudian punya istri wis dikoyo ngono ke, akhirnya sing lanang ya sedih. Ya, bojone wis moblong-moblong putih ayu, ngasih rai karo tangan beda putih kan gitu. Ya. Walau sing kene nggo bedak, nggo pupur, nggo apa nih kok gitu ya. Tangane wah jebule wong ning ngalas bareng pek mbako kan gitu ya. Saya pernah melihat ibu-ibu kayak gitu masalahnya. Wah ini putih banget, madang tak delok tangane. Aduh, mbek nyong putih aku. Ya, insyaallah. Ini MS Glow, sini MS Areng. Gitu ya. Ya wis, ya. Kembali ya. Maka bukan itu, bukan kemudian orang yang memiliki harta yang banyak, istri yang cantik, rumah yang megah. Zahirnya bisa jadi ia kemudian betul-betul kayak orang bahagia, tapi dicek. Sekali lagi kembali ke tadi, interaksinya dengan Allah bagaimana, dengan Rasulullah bagaimana, dengan Al-Quran yang bagaimana. Kemudian bukan hanya kemudian menampakkan pakaian yang ia suka. Ya orang beli pakaian itu Masya Allah, sekarang itu harga baju ya murah atau mahal? Ya lumayan gitu kan. Rombengan ya murah, ya kan? Ya sing rada sithik-sithik munggah sithik ya murah gitu ya. Murah itu kan takarannya iso tuku ora to? Nggih. Ono sing wong tuku klambine 300.000 diomong murah, mergone iso tuku. Nah itu, maka takaran murah itu ya iso tuku gitu ya. Tapi kemudian bukan apa? Pakaiannya, dilihat pakaiannya. Oh itu pakaiannya kok bagus ya. Klambine apik bendino ganti. Ah jebul nyilih terus bendino. Ibu-ibu ini arisan, ya Allah. Ya. Nek kumpulan niku klambine ya Allah, sing dienggo sing paling apik nek ketemu bojone daster suwek. Ya. Wis suwek iki lho dipertahankan. Kenapa kok dasarnya gak ganti-ganti? Ini kan kenangan waktu kita nikah dulu pertama. Pret kan gitu ya. Insyaallah ya. Bukan dari pakaian kita melihat, bukan dari makanan yang kemudian dia makan bukan, dari tempat tinggal yang kemudian dia suka bukan. Ya. Tapi hatinya itu belum bersih kepada keyakinan dan petunjuk. Hatinya belum bersih dari kemudian apa? Keyakinan dan petunjuk. Dia masih yakin kepada selain Allah, dia masih yakin kepada selain petunjuk Rasulullah dan Allah, dia masih tidak yakin kepada petunjuk Al-Qur'an. Tuh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pengen gelisah, pengen dipenuhi keraguan hati kita, pengen kemudian dikuasai dengan yang namanya kebimbangan dalam kehidupan dunia ini. Pengen? Enggak. Kalau enggak pengen, kemana kita? Ke Quran. Jangan menjauh, jangan melupakan Quran, karena itu adalah awal dari penderitaan. Penderitaan kita bermula dari sini. Oke, next. Kok wis jam 6 kurang seperempat ya Pak? Bu ya. Maka jika dirundung kegelisahan, ditimpa masalah demi masalah, coba lihat dan evaluasi bagaimana hubungan kita dengan Al-Qur'an. Ya. Tuh. Dan berikutnya itu dari Abu Hurairah, ya. Kalau yang dimaksud penghidupan yang sempit itu azab kubur. Ini sanadnya jayyid. Ya. Next, yang kedua. Yang pertama tadi diberikan penghidupan yang sempit, yang kedua dikumpulkan di akhirat dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam kondisi buta. Melupakan Al-Quran, menjauh dari Al-Quran, itu akan mendapatkan derita, dikumpulkan nanti di akhirat dalam keadaan buta. Ini sesuatu yang menakutkan Bapak Ibu. Di dunia saja kebutaan itu tidak mengenakkan dan membingungkan. Walaupun nanti mungkin kadang bagi sebagian orang memanfaatkan orang buta untuk mengais rizki.
Kalau jenengan mangkih tindak wonten Secang, arah saking Pucang, badhe medal saking Secang arah Temanggung utawi mangke arah Semarang utawi arah Magelang, Bangjo mriku wonten ingkang tiyang boten saged ningali. Mangke niku wonten ingkang nuntun Bapak Ibu. Sing nuntun ku gantian. Ya. Ya, nek kita mau ya melihat mereka itu sehari misalnya dapatnya berapa tuh? Ya, bisa lebih banyak dari kita nggih. Guru swasta ya itu sasi paling sak yuto wis mentok gitu kan ya. Itu kalau dia Masya Allah sehari satu kali orang ngasih 2000 nah hanek ping kan gitu Masya Allah ya. Tapi tetap yang namanya buta itu tidak mengenakan ya, membingungkan ya. Ada jamaah itu yang kadang sok Jumatan di masjid kami itu buta ya, kemudian kalau naik itu harus nunggu bantuan, turun nyebrang juga harus nunggu bantuan ya. Kan ada tuh setelahnya, walaupun kemudian banyak manusia yang membantu kita. Lalu bagaimana kemudian kebutaan di akhirat, di mana ketika itu manusia tidak bisa membantu satu sama lainnya karena masing-masing bertanggung jawab atas amal-amalnya sendiri. Nek di dunia sih masih ada yang membantu walaupun lama. Saya pernah melihat ada orang ketika saya mau ngisi di Masjid Al-Jihad mana Bendo ya. Pagi hari ada orang yang kemudian buta, mau nyebrang itu cuma tangannya digini-ginikan, pakai tongkatnya. Ya. Kok nggak ada yang bantu nyebrang? Saya mau bantu nyebrang wis kadung bablas. Arep balik, tak enteni sih mbok ono sing bantu nyebrang apa ora yo gitu. Enggak berapa lama kemudian ada orang yang bantu nyebrang. Itu nek ngendek bis kan ya bingung tuh. Arep numpak bis wining-wining lah sing mandek motor kan gitu. Ya. Itu kesusahan yang didapati. Bagaimana nanti kemudian di akhirat gitu loh. Kita nggak bisa membayangkan itu. Padahal kemudian di dunianya kan melihat ya. Tapi di akhirat kondisinya buta. Ya, walaupun nanti kemudian di sini buta itu bermakna hilangnya penglihatan, hilangnya arah, hilangnya petunjuk, hilangnya kendali di akhirat nanti. Jadi di akhirat itu nanti penglihatannya betul-betul loss, hilang, gelap. Bapak Ibu sudah pernah nonton film Nabi Yusuf belum? Bagaimana kemudian si Zulaikha ini buta sedikit. Aku nonton Queen berbes mili tok onone ya. Aku rada baperan nek nonton film masalahnya. Ya, apalagi ketika Nabi Yusuf itu ketemu dengan keluarganya, Masya Allah. Ya. Zulaikha kan di situ di film itu disebutkan dia buta. Ya. Di film itu, ya. Itu. Kalau di Quran enggak, ya. Di film itu disebutkan buta. Terus bisa melihat lagi ya. Nah kalau kita kemudian sekarang membayangkan Ibu cobi mangke Ibu mandap saking inggil mriki mboten sah ningali merem jajal kiten-kiten gelundung napa jungkel niku. Walaupun Pak Hudi dengan teman-teman sudah membuat tulisan hati-hati turun gitu kan, ada tulisan turun tangga. Kalau kita tidak bisa melihat kira-kira apa yang sama jadi dengan jungkel no? Bapak Ibu, yuk sekarang kita berpikir, maukah kita, pinginkah kita nanti di akhirat sana kita hilang penglihatan, kita hilang arah, kita hilang petunjuk, kita hilang kendali? Pingin apa mboten? Nek mboten njur piye carane? Ya, jangan menjauhi Al-Qur'an, jangan melupakan Al-Qur'an. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala menjelaskan yaitu kaburnya penglihatan. Dikatakan bahwa maksud dari buta adalah buta dari hujjah. Dikatakan pula buta terhadap arah kebaikan dan dia tidak ada petunjuk untuk sedikit pun yang mencapai ke sana. Sebab Al-Qur'an adalah kitab petunjuk bagi manusia ke arah yang lurus dan paling benar. Maka melupakannya akan membuatnya jauh melenceng dari kebenaran dan penyesalan itu datang kemudian. Penyesalan itu datangnya apa? Kemudian, ya. Kayak ibu-ibu di luar sana ketika melihat suaminya tidak setampan Jungkook, tidak setampan Jimin, tidak setampan artis-artis Korea,
Tidak setampan bintang-bintang film di Indonesia, Mas Al gitu kan. Ya. Akhirnya dia mengatakan ya pada suaminya, Mas, nyong janjane yo nyesel leh sampean. Wis irunge mancung ke belakang, ya, gitu ya. Wajah pas-pasan, duit ra gablek, keteke badek. Gitu ya. Nyesel aku. Ya, kan gitu. Nyeselnya di mana itu kira-kira? Belakang. Enggak ada ketika sebelum nikah. Aku nyesel kalau sampean arep nikah ngisuk, enggak ada. Rata-rata ketika menyesal itu di belakang. Sama Bapak Ibu. Penyesalan itu datang belakang. Termasuk saya. Saya pernah menyesal. Ning opo aku mbiyen ra mondok kecilik yo. Tapi di satu sisi saya bahagia. Mungkin aku nek mondoke kecilik nyong ra betah metu malah budal ya. Gitu. Saya hanya merasakan pesantren cuma 2 tahun. Ya, ora suwe. Sing suwe ning pesantren Mertua Indah. Ning ora suwe bareng Dik, ora ana seminggu kok. Saya tinggal sama mertua itu cuma seminggu paling lama. Selebihnya saya tinggalnya sendiri. Saya enggak sama ibu juga. Karena saya di sini kan, ibu di Lampung kan gitu ya. Insyaallah. Maka penyesalan datang belakang, Pak Bu. Maka sebelum penyesalan itu datang menghampiri kita, yuk kikis penyesalan itu sebelum nanti datang. Yuk kita kemudian buang penyesalan itu sebelum nanti penyesalan itu ada dalam diri kita. Maka mari kita interaksilah dengan Al-Quran. Maka mari kemudian kita dekat kembali dengan Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi star untuk kita. Kemudian kita kembali berinteraksi dengan Al-Quran. Yang selanjutnya ini ya panjang tuh, masih slide-nya panjang Pak. Ya Bu, wis jam 6 kurang 10 ya. Tuh banyak ya. Ada 7 ya, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngapunten saya ndak bisa lama-lama ya, karena nanti jam 7 saya kurang harus sudah sampai sekolah. Nanti jam 9 ada pengajian lagi ya. Jadi ini istri di rumah juga sudah saya bilangin, ntar saya pulang dari Paraan sudah siap-siap langsung berangkat sekolah, klambiku digawake karo sepatune tujuane wis ning sekolahan tak goleki ra ono mau gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka deritaku ketika kita menjauh dan melupakanmu, ini intinya. Yuk kita jangan menjauh dari Al-Quran. Yuk kita bersama jangan melupakan Al-Quran. Karena nanti ketika kita melupakan Al-Quran, kita menjauhi Al-Quran, maka derita itu akan kita peroleh. Imma fi dunya, baik itu di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Mari momen Ramadan jadikan star untuk kita kembali mendekat, kembali berinteraksi, lebih sering berinteraksi dengan Al-Quran. Dipaksakan untuk membaca Al-Quran, dipaksakan untuk mempelajari Al-Quran, dipaksakan untuk mengamalkan Al-Quran. Karena dipaksa awalnya nanti menjadi sebuah kebiasaan dan endingnya adalah sebuah kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Salah kurang dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wani anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.